Assalamualaikum. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tentang sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini adalah kajian tentang hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Ya, coba perhatikan, ada larutan ZnSO4. Jika dicelupkan ke dalam larutan tersebut logam Cu, maka pada percobaan ini itu tidak akan menghasilkan reaksi apa-apa. Jadi ZnSO4 tetap menjadi ZnSO4 dan Cu juga tetap membentuk logam Cu. Ini tidak mengalami reaksi. Berbeda ketika unsurnya dibalik, yang tadinya logam itu jadi larutan, sementara yang larutan kita buat logamnya. Jadi logam seng itu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4, maka ini akan terjadi gelembung gas di sini, ya. Terjadi reaksi, bukan gelembung gas ya. Ini ada terjadi pengikisan Zn, ya, dan Cu-nya dia akan mengalami pengendapan, ya. Maka kalau kita lihat terjadi reaksi Zn ditambah CuSO4 itu menghasilkan ZnSO4 ditambah Cu. Jadi Zn-nya berubah menjadi larutan ZnSO4, sementara CuSO4-nya dia akan mengendap, membentuk logam Cu. Nah, dari reaksi ini terjadi reaksi redoks, di mana Zn dia mengalami oksidasi menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, reaksi oksidasi ini terjadi di anoda, konsepnya AO, anoda oksidasi. Sementara Cu mengalami reduksi, biloknya turun dari 2+ menjadi 0. Jadi Cu mengalami reduksi, ya. Nah, reaksi reduksi itu terjadi di katoda, ya. Jadi untuk mudah menguasainya, huruf vokal dengan vokal, konsonan dengan konsonan, ya. Oksidasi di anoda, reduksi terjadi di katoda. Nah, sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua, ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Nah, perbedaannya, sel volta atau sel galvanik itu energi kimia itu diubah menjadi energi listrik, atau reaksi kimia menyebabkan terjadinya energi listrik. Nah, kemudian kata kuncinya, untuk sel volta, katoda itu sebagai kutub positif, sementara anoda itu sebagai kutub negatif. Disingkat dengan kenapa katoda. Kapan katoda positif, anoda negatif. Nah, sel volta ini terjadi reaksi spontan, reaksinya, di mana reaksi kimia langsung menjadi energi listrik, itu berlangsung spontan. Kata kuncinya kapan katoda positif, anoda negatif. Sementara sel elektrolisis ini kebalikan dari sel volta. Nah, dengan adanya energi listrik itu menyebabkan terjadinya reaksi kimia, ya, di mana katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Kenapa? Nah, reaksinya tidak spontan, karena dia membutuhkan energi listrik. Oke. Pada pembelajaran hari ini kita akan fokus membahas tentang sel volta. Nah, bagaimana diagram sel volta? Contohnya seperti ini. Ada anoda, di mana anodanya, elektrodanya itu adalah tembaga, anoda sebagai kutub negatif, dan di sini ada larutan tembaga, ya, bisa tembaga sulfat, ya, atau yang lainnya. Nah, sementara di kutub positif atau di katoda itu ada elektroda perak atau Ag, dan di sini ada larutan peraknya. Nah, ini adalah jembatan garamnya, ya, untuk menetralkan ionnya. Nah, elektron itu bergerak dari anoda ke katoda. Nah, nanti dengan adanya pergerakan elektron, nanti voltasenya bisa diukur di sini. Jadi listrik yang dihasilkannya berapa. Nah, dari diagram sel volta ini, kalau kita ubah menjadi notasi selnya, notasi sel, ya, ini adalah notasi selnya, tembaganya
anodanya. Ini yang ada di kiri. Jadi untuk yang di kiri itu anodanya, Cu menjadi Cu2+. Ini tembaga Cu kan. Nah, mengalami oksidasi menjadi Cu2+, ya. Sementara di katodanya itu ada perak. Peraknya mengalami reduksi karena katoda tempat terjadinya reduksi. Krao katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi Ag+ menjadi Ag. Ini reaksi reduksi, biloknya turun. Kalau anoda itu oksidasi, biloknya turun dari 0 jadi +2. Nah, jadi yang di kiri itu adalah anoda, kalau notasi sel ya. Jangan kebalik, di kiri adalah anoda, sementara di kanan itu katoda. Terjadi reaksi reduksi atau biloknya turun. Nah, ini Cu itu sebagai elektroda di anodanya, dan Cu2+ itu adalah larutan elektrolitnya yang ada di anoda, sementara Ag+ itu adalah larutan elektrolit yang di katoda, Ag-nya itu adalah ini elektroda yang ada di katoda. Nah, elektron itu mengalir dari anoda ke katoda, pergerakannya dari kiri ke kanan, ya. Nah, ini menunjukkan adanya tanda garis miring 2, itu menunjukkan adanya jembatan garam. Nah, itulah kalau diminta menggambarkan notasi sel dari sel Volta seperti ini. Ditentukan dulu anodanya, itu adalah kutub negatif, tulis sebelah kiri. Terjadi peningkatan bilok. Sementara di kanan, jembatan garam itu reaksi reduksi di katoda. Ya, ada di kutub positif. Ya. Berikutnya tentang potensial reduksi standar atau E0 sel, setengah sel. Apa sih yang dimaksud dengan potensial reduksi standar? Itu adalah potensial sel yang terdiri atas setengah sel galvani dengan konsentrasi 1 molar pada temperatur 25 derajat Celcius pada kondisi standar, dihubungkan dengan setengah sel hidrogen. Jadi ada sel hidrogen. Nah, contohnya potensial reduksi Zn 2+ jadi Zn. Perhatikan, ini biloknya turun, berarti reduksi adalah minus 0,76 volt. Nah, itu menunjukkan potensial reduksi standar Zn itu adalah lebih kecil daripada potensial reduksi hidrogen. Nah, itu menunjukkan sukar untuk tereduksi. Nah, berarti elektron mengalir dari elektroda Zn ke elektroda hidrogen. Ya. Jadi Zn-nya dia sukar untuk tereduksi. Ya, Zn-nya itu lebih sukar untuk tereduksi atau mudah teroksidasi. Ya. Maka Zn-nya dia akan mengalir dari Zn ke hidrogen karena Zn-nya lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan hidrogen. Nah, sementara jika potensial reduksinya positif, ya, ini contohnya adalah tembaga mengalami potensial reduksinya adalah positif, itu menunjukkan potensial reduksi standar tembaga itu lebih besar daripada potensial reduksi dari hidrogen, yang dimana hidrogennya lebih mudah tereduksi. Ya. Nah, elektron akan mengalir dari elektroda hidrogen ke elektroda tembaga. Ya. Jadi tembaganya berarti lebih mudah tereduksi kalau seperti ini ya. Ya. Urutan deret unsur dari yang memiliki potensial terkecil ke terbesar. Ini litium lebih kecil daripada K, berarti ini paling negatif sebelah kiri, sementara sebelah kanan itu paling positif. Jadi sebelah kiri karena lebih negatif, maka semakin ke kiri semakin mudah teroksidasi, semakin ke kanan semakin mudah tereduksi. Ya, bagaimana cara ngapalnya? Ini dengan cara menggunakan jembatan keledai. Dibuat jembatan keledainya seperti ini. L-nya lihat, K-nya kalau baginda caesar nanti meninggal, alamana
Zaman, cari, feodal, cadangan, kok Nippon senang pembagian harta sebab bikin kerupuk hangus agak pahit. Au. Jadi semakin ke kanan itu semakin mudah terreduksi, semakin kiri semakin mudah teroksidasi. Ya. Perhatikan soal seperti ini. Berdasarkan deret Volta, sekarang cobalah tentukan reaksi mana yang dapat berlangsung. Al dengan Ni. Nah, perhatikan. Al ada di kiri apa di kanan? Nah, kalau dalam bentuk logam, dia itu yang di kiri, maka berarti dia akan mudah teroksidasi. Ya, berarti reaksi ini bersifat spontan. Jadi yang logamnya harus yang ada di kiri tadi kan. Lihat kalau baginda casar nanti meninggal, alam, Al. Ni-nya ada di sebelah kanan Al, berarti reaksi ini bisa berlangsung. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Sementara Fe, ya, Fe feodal, ya. Cadangan kok Nippon senang pembagian H. Fe itu ada di kiri H. Fe-nya logam. Berarti karena dia logam, itu akan mudah teroksidasi oleh yang hidrogen. Karena Fe potensialnya ada di kiri, lebih kecil. Sementara Pb, nah Pb itu ada di sebelah kanan Cr. Berarti Pb-nya, ini kan Pb itu potensialnya lebih besar daripada Cr yang larutan. Maka reaksi ini tidak akan bisa berlangsung secara spontan. Itu caranya ketika memang kita menentukan tidak diketahui potensial selnya. Berarti kita harus menghafal deret Volta. Yang logam itu harus potensialnya ada di kiri atau lebih kecil. Nah, sama ini juga Na dengan Mg. Mana yang potensialnya dia paling besar? Ya, Na Mg, ya, nanti meninggal. Na-nya lebih di kiri, berarti Na-nya potensialnya lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan Mg. Berarti logam ini dia akan mengalami oksidasi, ya. Ini berarti ini bisa berlangsung. Ya, berikutnya, bagaimana memperkirakan berlangsungnya reaksi redoks dengan data potensial sel? Nah, ini bisa dengan menggunakan rumus E0 sel sama dengan E potensial oksidasi, E itu potensial reduksi. Ya, atau potensial sel E0 itu sama dengan potensial reduksi yang ada di katoda dikurangi potensial reduksi yang ada di anoda. Ya, ini reduksi. Kalau ini reaksinya, reaksi oksidasi, reaksi reduksi. Nah, jika potensial selnya itu bernilai positif, berarti reaksinya berlangsung spontan. Sementara jika potensial selnya negatif, berarti reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Contohnya, diketahui data potensial reduksinya seperti ini. Ini reaksi reduksi semua. Potensialnya berbeda setiap logam. Nah, berdasarkan data di atas, tuliskan reaksi redoks ya dari reaksi ini. Kemudian hitung potensial sel dan tentukan apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan atau tidak. Ya. Nah, ini adalah bentuk notasi sel. Pertanyaannya bagaimana reaksi redoksnya? Nah, potensial dari notasi sel, lihat di sini Mg menjadi Mg2+, berarti Mg-nya logam ada di kiri, Mg larutannya ada di kanan. Sementara yang ini Ni2+ jadi Ni, berarti Ni2+ ada di kiri dan Ni-nya ada di kanan. Jadilah seperti ini. Mg ada di kiri, Mg2+ di kanan, tanda panah. Nah, Ni2+ ada di kiri, Ni logamnya ada di kanan. Nah, kemudian tadi dari tabel yang tadi, Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg, potensialnya adalah minus 2,37, sementara Ni potensial reduksinya min 0,26 volt. Ya. Cara pertama untuk menentukan potensial sel, rumus yang pertama itu potensial sel sama dengan potensial oksidasi ditambah reduksi. Maka dari tabel yang tadi atau dari data ini, ya, oksidasinya itu kan Mg menjadi Mg2+.
Nah, reaksi setengah selnya, reaksi yang ada di anoda, itu Mg menjadi Mg 2+ tambah 2 elektron. Ini disamakan muatannya. Ya. Nah, potensial oksidasinya, Mg-nya mengalami oksidasi, berarti potensial oksidasi, kalau ini adalah potensial reduksi, maka potensial oksidasinya kebalikan dari reduksi. Kalau ini negatif, berarti kalau dibalik, potensial selnya jadi positif dari negatif. Nah, sementara reduksi, ini Ni-nya mengalami reduksi, reaksinya tetap, berarti reaksi ditulis ulang. Ya, setelah itu kita jumlahkan, maka jadilah seperti ini. Ya, potensialnya dijumlahkan. Ya. Oke, ini cara pertama menentukan potensial sel. Cara kedua itu cara potensial sel sama dengan potensial reduksi yang ada di katoda dikurangi potensial reduksi yang ada di anoda. Yang ada di katoda ini kan Ni, ya kan? Yang di anoda Mg. Tinggal masukkan saja. Ni itu adalah minus 0,26, sementara Mg-nya minus 2,37. Jadi minus 0,26 dikurangi minus 2,37, hasilnya adalah plus 2,11 volt. Nah, bernilai positif, berarti reaksi ini berlangsung spontan. Ya, contoh berikutnya. Logam Pb itu berperan sebagai elektroda negatif. Berarti kalau negatif, dia sebagai anoda. Berarti Pb-nya sebagai anoda. Nah, berarti Pb mengalami oksidasi. Nah, dicelupkan ke dalam larutan PbSO4. Berarti elektrolitnya PbSO4. Dan logam aluminium itu sebagai elektroda positif. Al positif. Positif berarti reduksi. Berarti Al-nya sebagai katoda. Krao, katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya. Dalam larutan Al-nya itu di dalam Al2SO4 3 kali. Nah, jika potensial reduksi Pb minus 0,13 dan potensial reduksi Al itu adalah minus 0,66, maka tulis reaksi redoksnya. Ya. Berarti bagaimana reaksi redoksnya? Nah, Pb-nya ini anoda, berarti Pb-nya mengalami kenaikan bilok. Berarti Pb, logam Pb-nya ada di kiri, ya. Pb2 plus-nya ada di kanan. Nah, sementara ya Al-nya ada di katoda, berarti Al-nya mengalami reduksi. Al3 plus ini, Al-nya 3 plus. Dari mana 3 plus? SO4 min 2 dikali 3 min 6. Berarti sini plus 6 dibagi 2 plus 3. Berarti bilok Al-nya plus 3. Ya, di kanan juga di sini Al mengalami reduksi dari Al3 plus jadi Al, biloknya turun. Ini adalah reaksi redoksnya. Dari mana ini 3 dan 2? Ini untuk menyamakan muatannya, elektronnya. Ya, untuk elektronnya, karena Al menjadi Al itu dia membutuhkan 3 elektron, sementara Pb membutuhkan 2 elektron. Maka elektron disamakan. Yang Al 3 elektron dikali 2, sementara Pb dikali 3. Ya. Nah, notasi selnya ini Pb jadi Pb2 plus, ini anodanya. Sementara katodanya Al3 plus jadi Al. Koefisiennya tidak ada kalau dalam notasi sel. Ya. Potensial selnya katoda dikurangi anoda. Katodanya yang ada di kanan dikurangi anoda. Katodanya berarti Al ini min 0,66 dikurangi anodanya adalah Pb. Ya, Pb min 0,13. Min 1,66 dikurangi 0,13 sama dengan min 1,79 volt. Nah, potensi hasilnya bernilai negatif. Berarti reaksi tidak dapat berlangsung secara spontan. Ya. Demikian untuk pembelajaran mengenai sel volta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.